Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 11-6 apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Silakan untuk berdoa dulu ya sebelum belajar. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Sikap diri. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Siap, bari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Hadir semua ya? Oh, ini belum catat. Hari ini sebagaimana telah saya informasikan beberapa waktu yang lalu, sebelum kita masuk kepada pembahasan ya, menyulut api semangat belajarnya. Jadi biar semangat dulu kita naikkan ya dengan ice breaking. Muhammadur Rasulullah maliki ya Muhammadur Rabbillah Hawaii maliki Mustaqiyyan ala Nabiyyil Mustafa wa alihil mustamilin asyarafa wa asta'inullah fil afiyah wa sidun nahwi biha mawiyah ukaribul aqsa bilatil mujazi wa tafsusul bacabi wa mujazi. Nah, sebelum kepada materi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, saya utarakan. Yang pertama, bagaimana ajaran Islam memandang perilaku perkelahian, ya, penggunaan atau mengkonsumsi minuman keras dan narkoba dalam kehidupan remaja. Kemudian, apa konsekuensi yang ditimbulkan bagi individu dan masyarakat? Coba, menurut pandangan atau sudut pandang ya, atau paradigma dari ajaran Islam, perkelahian, minuman keras ya, dan narkoba itu bagaimana? Dilarang. Hal yang seperti dilarang ya, dilarang. Karena ada lagunya Mirasatika No Way. Minuman keras dan obat-obatan narkotika itu tidak boleh. Jadi jelas Islam melarang yang namanya perkelahian, karena yang namanya perkelahian menang atau kalah pasti ada yang benjut ya. Iya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi yang betul adalah islah berdamai. Konsekuensinya apa? Ya merugikan diri sendiri dan juga masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja langkah-langkah yang bisa diambil oleh pelajar nih ya, kalian sebagai pelajar, untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam menghindari perkelahian, terus penyalahgunaan narkoba ya, di lingkungan sekolah dan pergaulan sehari-hari. Bagaimana langkah-langkah sebagai pelajar? Langkah-langkah sebagai pelajar menerapkan nilai-nilai Islam, menghindari yang namanya perkelahian. Biasanya perkelahian itu ada penyebabnya, ada yang memicu. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Pasti ada sebabnya. Maka sebaiknya ya, dihindari. Caranya bagaimana nih secara Islami? Saya pelajar. Nah,
menghindari perkelahian. Bagaimana caranya? Terus sabar, Pak. Sabar dalam menghadapi emosi. Jaga emosi, ya pengendalian diri, Iya. mengendalikan hati, bisa memanage kolbu, ya, di manage, ya. Di hati kita semuanya pasti ada rasa marah, pasti ada, rasa tersinggung pasti ada. Ketika ada ucapan, perbuatan orang yang tidak berkenan di hati, itu pasti ada rasa tersinggung. Tapi yang keluar dari diri kita, ya, respon yang kita keluarkan itu nanti berasal dari hati kita. Kalau hati kita bisa mengendalikan, bisa memfilter, ya, nanti yang keluar adalah yang baik. Keburukan, ya, suatu keburukan itu memang bahasanya keburukan yang setimpal. Akan tetapi memaafkan orang yang berbuat jahat pada kita itu lebih baik, dan itu pahalanya dari Allah sesuai dengan Quran surat Asy-Syura ayat 40. Coba lihat dulu di bukunya ada nggak tuh, ya. Asy-Syura ayat 40. Ada nggak? Kalau di buku paket. Misuha faman afa wa aslaha fajruhu Allah. Ya. Jadi bahasan suatu keburukan itu adalah keburukan yang setimpal. Tetapi lebih mulia lagi, lebih baik lagi kita memaafkan orang yang berbuat buruk. Apa peran kita masing-masing dalam mencegah teman-teman dari perilaku yang berisiko? Nah, berisiko di sini dari yang tadi, berkelahi punya risiko, mengkonsumsi minuman keras, ya, berisiko, narkoba apalagi. Cara kita masing-masing mencegah teman-teman. Jadi kan sebagai umat Islam itu harus menasehati dan kebaikan, ya. Kemudian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, berarti kita tidak boleh membiarkan teman kita terjerumus, ya, ke lembah kenistaan. Ya kan? Bukan keren orang yang berkelahi kemudian menang, itu bukan keren. Jagoan. Bukan jagoan, ya, gentleman, ya. Gentle dalam arti pelajar, kalian itu pelajar. Gentle itu bukan dalam arti pelajaran fisik, bukan prestasi. Prestasi. Dan jangan ingin dipuji. Jadi harus saling mengingatkan dengan cara kita. Kemampuannya bagaimana? Kalau mampu dengan perbuatan, ya cegah, ya. Ada yang berkelahi, lerai, cegah. Tapi ada yang mau berkelahi, kita tidak mampu dengan fisik, ya dengan ucapan. Diingatkan. Ketika ucapan pun kita tidak puas, dalam hati saja. Jadi jangan kita berdiam diri ketika melihat suatu kezaliman. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, itu supaya peserta didik itu dapat menganalisis penyebab dan dampak dari perkelahian, minuman keras dan narkoba di kalangan remaja dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Itu yang pertama, tujuan pembelajarannya. Yang kedua, supaya kalian dapat menyusun proyek yang relevan, ya, berkesinambungan untuk mencegah perilaku yang berisiko itu. Perilaku yaitu perkelahian, minuman keras,
dan juga penyalahgunaan narkotika dengan memperhatikan perbedaan dalam kemampuan dan minat, artinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dari peserta didik. Dan tujuan yang ketiga, supaya kalian mampu menyajikan, ya, mempresentasikan proyek kepada komunitas sekolah, teman-teman di kelas, ya, ataupun halayak ramai, baik itu langsung maupun secara online di media sosial, ya. Tentu pendekatannya menggunakan pendekatan yang paling sesuai dengan kemampuan dan preferensi masing-masing kelompok. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sebagai bekal kalian nanti menggali informasi lebih jauh, bekerja sama dalam kelompok, saya sajikan dulu video pembelajaran ini, ya, untuk menambah wawasan kalian. Aksi tawuran dua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam viral di media sosial. Lihat para pelajar ini. Nah, masa muda kalian itu tidak boleh disia-siakan, harus dimanfaatkan, ya, waktu untuk belajarnya itu betul-betul dimanfaatkan. Kalian sekarang sudah ada di fase yang tengah-tengah nih, ya. Kelas 11 ini lagi di puncak-puncaknya. Jadi kalian tinggal pikirkan saja, saya biasanya suka yang bagaimana nih belajarnya. Apakah cukup dengan ceramah, ya, auditori? Yang auditori itu kan mendengar, jadi hanya cukup mendengar aja gitu, gitu. Senangnya gitu, ada yang harus dengan diperagakan, dipraktekkan, gitu, dicontohkan. Ada juga yang memang tidak cukup dengan itu, harus ada yang dilihat, didengar, audio visual. Sekarang kalian tugasnya membentuk kelompok belajar. Banyak, ya. Ini visual auditory dibagi dua saja berarti. Dira, Raisa, Mutia, Ricarda, Viken, Muhammad Zaki, Pandi. Nah, ini satu kelompok. Kelompok kinestetik siapa ini? Julian, Tari, Muhammad Rafi, auditori, Diandra, Resya, Alin. Nah, ini yang banyak ini kelompok yang auditori. Coba silakan berkumpul sesuai dengan gaya belajar. Silakan sekarang. Kelihatan dari yang baik itu tidak terselesaikan. Jadi biasanya kan penyelesaiannya itu kan dengan menyerang polisi, kemudian ditangkap, selesai. Tapi akar masalahnya bagaimana mereka melakukan konstruksi atas sekolah yang lain atau dari kampung yang lain, nah itu tidak selesai gitu. Nah sehingga kemudian ada pemicu sedikit saja, kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Talia dari kelas 11 6. Di dunia pelajar seharusnya kita bersatu dalam kebaikan, bukan terjebak dalam perpecahan seperti perkelahian, minuman keras, dan narkoba. Perkelahian bukanlah solusi. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan komunikasi, bukan dengan kekerasan. Minuman keras hanya memberikan kepuasan sementara, tetapi dampaknya bisa menghancurkan masa depan kita. Dan narkoba merampas mimpi dan harapan. Saatnya kita katakan tidak dan lindungi diri kita serta teman-teman. Hal-hal tersebut jelas dilarang oleh Allah SWT, yang salah satunya terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kita adalah generasi penerus. Mari jaga diri kita dan lingkungan dari pengaruh negatif. Bersama kita menciptakan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca dan Aurelia dari kelas 11 TAP. Halo sahabat-sahabat remaja, kita semua sebagai generasi emas bangsa wajib banget nih menjauhi diri dari hal-hal negatif. Dalam Islam sangat dilarang keras untuk melakukan perkelahian antar pelajar, meminum minuman keras, dan narkoba. Sesuai dengan dalil Quran Surah Asy-Syura ayat 40 tentang perkelahian dan Quran Surah Al-Maidah ayat 90 tentang minuman keras dan lain-lain. Itu semua dapat membunuhmu sahabat-sahabat. Jauhi perkelahian antar pelajar, hindari minuman keras, dan say no to narkoba. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi sahabat-sahabat cerdas. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apapun alasannya, menggunakan kekerasan tidak dibenarkan dalam agama kita, ya, dalam Islam. Kekerasan bukanlah cerminan dari ajaran Islam. Jika ingin membela kebenaran, harus dilakukan dengan cara yang benar. Jadi tidak boleh hanya membela sekedar tanpa memperhatikan kebenaran itu sendiri. Penting mah dibela padahal salah. Jadi sebagai pelajar muslim, ya, kita diingatkan tentang visi dan misi Islam sebagai agama yang penuh kedamaian, kesantunan, dan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagai asesmen akhir, ya, asesmen akhir di akhir pembelajaran. Nah, ini kuisis, ini mah diisi sama-sama, ya. Jadi nanti soalnya saya tampilkan. Kalian pilih jawabannya yang mana? Sekali lagi terima kasih ya atas kebaikan kalian di kelas 11-6 ya. Ya, insya Allah beberapa. Jangan lupa untuk yang ini ya, dalil tentang larangan atau menghindari, ya, perkelahian antar pelajar, kemudian tentang homer dan judi, ya, itu diingat-ingat, dicatat itu. Diingat. Karena nanti sama Pak Muhyiddin juga dibahas Asy-Syura ayat 40, ya, Al-Maidah ayat 90, nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.